Perihal rezeki ini, seorang Ustadz Abdul Somad ini pernah punya masalah nggak dengan yang namanya rezeki gitu? Ah, silahkan Tuan Guru. Seingat-ingat saya nggak pernah punya masalah. Masya. Berarti ceprot lahir ke dunia langsung, Masya Allah. Lahir langsung jadi anak sultan. Karena mesti didefinisikan dulu yang dimaksud dengan rezeki itu apa. Oh, Masya Allah. Baik. Kalau bahasa Makassarnya, what is rezeki? What is rezeki? Jadi kalau kita belum jelas apa itu rezeki, orang menganggap rezeki itu uang. Jadi kalau dapat uang dapat rezeki, nggak dapat uang Tak dapat rezeki. nggak dapat rezeki. Padahal kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, semua yang membawa kita kepada kebaikan itu rezeki. Semua yang membawa kita kepada kebaikan itulah rezeki. Siapa Punya- Chan nama sayanya tadi, Chan? Apa? Siapa nama sayanya tadi? Syekh Muhammad Mutawalli Syekh Asy'arawi. Muhammad Mutawalli. Tolong diingat baik-baik karena ini keluar dalam UAS ujian akhir semester. Masya Allah. Saya punya teman, Ustadz Bunyamin. Kami sama-sama satu pesawat ke Mesir tahun 5 September 98. Wih. Itu rezeki saya. Masya Punya Allah. teman baik, rezeki. Saya punya guru keturunan Rasulullah SAW, Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Itu rezeki. Punya guru, rezeki. Punya sahabat, rezeki. Jadi jangan semua dianggap rezeki. Justru uang bisa jadi bukan rezeki, tapi istidraj. Jadi Islam itu datang merubah cara pandang melihat sesuatu. Oke. Kompak sekali kita meresponnya, Abi. Kan kita udah latihan. Islam itu datang merubah cara pandang tentang suatu. Sakit misalnya. Ah, Dulu orang menganggap sakit itu laknat. laknat, bala. Jadi kalau ada orang kena sakit, wah kau kena laknat nih. Oke. Sinetron-sinetron kan gitu. Kena kan? azab kau nih. Kena azab ini. Oke. Nah, ini kena azab. Ketika Islam datang, menganggap penyakit menjadi 3. Pertama, penghapus dosa. Masya Allah. Yang kedua, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Yang ketiga, satu level makom tertinggi namanya ridho. Oh, Ada orang yang sudah bangun masjid, sudah ke Makkah, sudah haji, sudah jihad, tapi belum dapat ridho Allah. Bagaimana supaya dia dapat ridho Allah? Diuji dengan penyakit. Ketika dia ridho, disitulah dia mendapatkan makom tertinggi bernama ridho. Apapun yang engkau mau akan diberikan Allah kalau engkau ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatar. fatarda. Sehingga cara pandang orang melihat penyakit menjadi berbeda. Jadi orang kalau sudah berislam, cara pandangnya melihat kehidupan ini dengan cara pandang yang berbeda. Itulah dia Islam. Berarti Tuan Guru, kalau hari ini orang masih membatasi rezeki itu cuman duit, cuman gaji. Dan tadi kan menarik kata Tuan Guru, saya tak pernah merasa susah ya kan akan rezeki karena Tuan Guru memiliki definisi yang luas tentang rezeki. Karena lain yang dimaksud penanya, lain yang dimaksud penjawab. Itu maka kita perlu sependapat dulu tentang apa yang mau dibawa kemana hubungan kita ini. Baru jelas. Jadi ketika ditanya, apakah Ustadz bermasalah dengan rezeki? Pernah. Saya katakan tidak bermasalah. Tidak pernah Kenapa bermasalah. yang saya maksud dengan rezeki adalah sahabat, guru, pelajaran, ilmu, kajian. Tapi kalau yang dimaksud apakah Ustadz pernah bermasalah dengan uang? Mungkin itu kan yang ditanya netizen itu. Bener tak? Bener tak? Bener. Bayangkan belajar di Al-Azhar, Oke. beasiswanya 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk iuran makan. Tinggal berarti 62 pon. 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk ongkos angkot, 20 pon disimpan dalam buku, siap-siap beli obat batuk, mencret, mual, sakit kepala. 4 tahun saya nggak pernah minta uang sama ayah ibu saya. Masya Allah. Berarti Ustadz tidak bermasalah dengan uang? Bermasalah. Tapi saya tidak mau mengadukan masalah saya.
Iya, iya. Saya telan sendiri. Itu maka saya kurus menelan masalah ini. Masya Allah. Tangan lo. Berarti apakah semua orang yang kurus tuh karena banyak nelan masalah? Kalau seandainya definisinya uang. Wow. Oh, berarti sekelas level tuan guru yang sedang menuntut ilmu saja, yang baik sejak lahir saja tetap juga punya masalah dengan uang. Tapi menurut saya, dengan sempitnya saya di bagian uang selama 4 tahun di Mesir itu, itulah rezeki. Oke. Seandainya dilapangkan Allah uang saya waktu di Mesir itu, mungkin saya nggak selesai kuliah. Oh, banyak mainnya. Tahu sendirilah kan. Masa orang seganteng ini. Justru disitulah Allah kasih saya rezeki. Memang uang kau kusempitkan Somad. Tapi dalam bidang ini kau kulapangkan. Jadi saya melihat dengan pandangan yang berbeda tentang rezeki. Jadi kalau ditanya, selama Ustadz di Mesir Ustadz dapat rezeki. Saya dapat rezeki. Saya selesai kuliah 4 tahun. Sebetulnya kalau dihitung nggak sampai 4 tahun. Karena kami sampai 5 September. Lalu selesai kuliahnya Agustus 2002. Jadi sebetulnya 3 tahun 11 bulan. Saya menganggap itu rezeki. Tapi bagi sebagian orang yang menganggap rezeki adalah uang. Ya. Kau Somad tidak dapat rezeki selama di Mesir. Beda cara Pandang. Pertanyaannya mana yang benar? Yang benar adalah fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam masalah farudduhu ilallah, balikkan kepada Al-Qur'an, wa ila Rasul, kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an tentang rezeki? Rezeki, ketika bicara tentang rezeki, ketika Zakaria masuk ke kamar keponakannya yang dia jaga, namanya Maryam. Ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, ini apa? Waktu itu banyak sekali buah-buahan. Apa kata Maryam? Hadza min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa diduga-duga manusia. Kalau menurut orang sekarang, itu Maryam tidak dapat rezeki. Kenapa? Karena dia terkurung di dalam tempat yang mihrab. Tapi bagi Maryam, dia mendapatkan rezeki. Kenapa? Rezeki dijaga, dipelihara dari maksiat di luar sana. Dan buah-buahan itu sebagai makanannya. Sehingga dia tidak memerlukan untuk berbuat dosa maksiat. Untuk mendapatkan sesuatu yang berbau materi. Jadi rezeki adalah semua yang membuat kita terjaga, terpelihara. Itulah rezeki. Semua yang membuat kita terjaga dan terpelihara. Ada seorang laki-laki, dia menganggap dia tidak pernah dapat rezeki. Padahal sebetulnya selama ini dia dapat rezeki. Mana rezeki saya Pak Ustadz? Istrimu yang selalu menelponmu, kau sedang berada di mana, itulah rezekimu. Oh, itu bukan cerewet istri itu, Ustadz. Apa ini bukan takdir buruk Pak Ustadz? Dia punya. Itulah yang dimaksud dengan rezeki. Kenapa? Karena membawa engkau kepada kebaikan. Masya Allah. Ustadz, kita video call sebentar ya. Ustadz, kita foto selfie sebentar ya. Untuk apa? Laporan ke security di rumah Pak Ustadz. Itulah rezeki dia. Karena dengan itu dia selamat. Terjaga. Sudah sampai di mana? Sudah sampai di Makassar. Hotel syariah apa hotel konvensional? Syariah. Alhamdulillah. Kain sarung yang dikirim masuk di koper udah dibawa sholat. Sudah. Mana fotonya? Baju koko yang dikirim. Foto sholat subuh di masjid kemarin. Apa ini? Inilah rezeki. Tapi bagi sebagian lelaki menganggap ini adalah mak lampir Pak Ustadz. Padahal itu rezeki. Iya. Jadi tolong perbaiki cara pandang tentang Cara rezeki. Berarti rumus sederhana memperbaiki rezeki, Memperbaiki cara pandangnya. Perbaiki dulu cara pandang. Cara Baik. pandang. Mindset. Main otak. Otak. Set susunan cara pandang melihat sesuatu. World view. World dunia. View cara memandang dunia. Itu yang paling penting. Kenapa kita selalu melihat wajah orang hitam? Karena
ternyata cara pandang kita salah. Kenapa? Kacamata kita hitam. Makanya kita lihat orang hitam. Kalau kacamata kita hitam, orang putih pun nampak hitam. Tapi kalau mata kita terang, orang hitam pun nampak putih. Seperti saya sekarang ini. Ini saya lihat yang di depan ini kayaknya skincare-nya luar biasa ini. Oke. Baik Tuan Guru, tadi kan seorang Ustadz Abdul Somad ketika kuliah itu mengalami, kalau ditanya pernah bermasalah dengan uang, jawabnya pernah. Kemudian ada premis setelahnya, tapi itu tidak dianggap masalah karena dapat rezeki yang lain berupa kelancaran belajar dan lain sebagainya. Penjagaan dan pemeliharaan Allah. Justru dengan sempitnya, sulitnya itulah Allah menjaga dan memelihara saya. Oke. Bayangkan kalau waktu itu uang saya berdolar-dolar. Apa enggak mau anak-anak gadis itu jalan sama saya? Yang sekarang mereka banyak menyesal itu. Masya Allah. Pertanyaannya Tuan Guru, apakah kesadaran itu hadir juga di saat peristiwa itu terjadi atau setelahnya? Setelah mendapatkan nikmat itu? Gitu. Karena tidak semua orang kan bisa mendapatkan kesadaran itu ketika dalam keadaan sulit kan. Ada bahasa Tuan Guru gini dulu Bang Ican. Kadang tuh ketika di sebuah peristiwa yang memuncak emosi, kadang-kadang ayat Qur'annya jadi hilang. Lupa, gitu loh. Iya. Orang selevel Sayyidina Umar bin Khattab yang ikut penulis wahyu, saksi turunnya wahyu ketika Nabi SAW meninggal. Ketika as-sadmatul ula, pukulan yang pertama itu apa yang terjadi? Dia cabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata fa'adrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati akan kupancung kepalanya. Hilang ayat-ayat itu dari kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW hanya seorang rasul, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihir rusul. Rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Jatuh pedangnya, baru dia ingat seakan-akan ayat itu belum pernah diturunkan padahal dia ikut menjadi saksi tentang turunnya wahyu. Apalagi selevel Abdul Somad. Maryam ketika diuji, kita biasanya akan diuji dengan apa yang kita tekuni. Maryam itu kan perempuan yang terjaga, terpelihara di tempat tidak ada laki-laki. Justru disitulah datang ujiannya. Ujiannya apa? Ujian hamil tanpa suami. Apa kata Maryam saat diuji? Ya laitani mutu qabla hadza, andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiya, aku menjadi orang yang terlupakan. Orang selevel Maryam aja begitu. Bagaimana Nanang Abu Bakar Siddiq ketika berada di gua? Idhuma fil ghari, ketika mereka berada di gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau cemas, jangan kau takut wahai Abu Bakar. Ma zannuka bithnaini, kalau kau sangka kita di gua ini cuma berdua, fallahu thalithuhuma, maka Allah yang ketiga di antara kita. Jadi pada saat sulit, apakah Abdul Somad ini bisa ngomong begini? Ayatnya hilang, hadisnya terbang. Terus ini bisa ngomong begini, ini bisa ngomong begini, ini kan pas lagi kenyang ini. Pas lagi sedang susah itu siapa yang mengingatkan? Kalau kita bahagia, kita punya banyak teman. Kalau kita bahagia, kita punya banyak teman. Tapi kalau kita sedang susah, kita punya sahabat sejati. Masya Allah. Oke. Boleh ditulis di baju belakang. Update status gitu. Update status boleh, baju kaos belakang boleh. Kalau kita bahagia, kita punya banyak teman. Tapi kalau kita menderita, kita punya sahabat sejati. Tapi baju yang ada ditulis begini, jangan dibawa sholat Jumat. Nanti dilihat orang di belakang. Mantap. Bagus juga. Menyala bang. Tahan dulu bang, jangan rukuk dulu bang katanya. Story dulu bang. Jangan rukuk dulu bang.
Masya Berarti Allah, Tuan Masya Guru, coba ingat-ingat di momen 4 tahun 162 pon itu, apalah yang mengembirakan Tuan Guru? Hiburannya apa yang membuat bahagia? Artinya bicara uang kan tidak bahagia. Ya. Lalu apa stimulan yang membuat seorang Ustadz Abdul Somad di kala itu bisa bertahan. bisa bertahan? Yang membahagiakan saya waktu itu adalah sahabat. Oke. Datang seorang sahabat dari pasar membawa tulang sapi yang dipukul, yang dagingnya sudah habis semua. Dipukul tulang sapi ini kan pecah sumsum dalamnya. Stengkel. Dia beli mie Ya. makrona, orang Mesir menyebut di Makarona. makarona. Lalu kemudian dimasak pakai air panas, pakai kurkum. Kurkum itu kunyit kering supaya warnanya kuning. Setelah itu dia suruh saya beli di kakak kelas. Mat, iya bang, coba kau beli ke pasar. Abang lupa pula tadi beli. Beli apa? Kau beli daun sup. Pergilah saya ke pasar mencari daun sup. Belum tahu bahasa Arabnya daun sup itu apa. Jadi waktu itu masih touch screen, main tunjuk aja. Saya tunjuk ini. Haza. Bawa pulang. Ini bukan daun sup. Ini daun ketumbar. Mirip bentuknya. Daun sup apa bahasa Arabnya bang? Daun sup crafts. Kaf, ro, fa, sin. Crafts. Nanti bilang apa? Crafts. Sampai di situ. Crafts? Nah, bawa pulang ke rumah, dipotong. Setelah kulit kaki sapi tadi dipukul, pecah keluar, direbusnya, dimasak pakai mie, lalu kemudian dibumbukannya crafts tadi pakai bawang goreng, kami makan bersama. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Makanya selalu saya nanya kawan-kawan, setelah hari ini kami ngumpul, saya tanya, makanan ini membuat enak atau karena suasananya membuat makanan itu enak? Suasana. Lalu kawan-kawan jawab, ya makanannya lamat. Dulu, waktu di Maroko, kita kan mahasiswa nggak banyak, 30 orang. Diundang di KBRI. Bapak-bapak KBRI belikan pizza, lalu kemudian belikan minuman bersoda. Nggak boleh sebut merek, nanti iklan gratis. Dituangkan minum bersoda 1 gelas, pizza 1 potong. Enaknya luar biasa. Pulang saya ke Pekanbaru, saya beli pizza 1 papan, saya beli 2 botol. Nggak enak. Di situ baru saya paham, yang membuat enak itu bukan makanannya, tapi makan dengan siapa. Masya Allah. Catat. Langsung jadi status. Itulah mengapa setiap saya sekarang, setiap provinsi, saya kan jatah setahun itu, 1 provinsi itu kan 1 kali datang. Saya pergi ke Aceh, saya kumpul dengan kawan-kawan saya. Saya pergi ke Sumatera Utara, saya kumpul dengan kawan-kawan saya. Hari ini saya datang ke Sumatera Selatan, tadi kumpul, ketawa, lepas dengan sahabat-sahabat kami di ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Karena nikmat itu bukan pada makannya, bukan pada tempatnya, tapi persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong. Masya Allah. Menjadi kupu-kupu. Berarti Tuan Guru boleh nggak disimpulkan? Artinya kalau bicara kesusahan, dari semua elemen rezeki itu, setiap di antara manusia pasti punya kesusahan. Entah itu harta kah, entah itu keluarga kah, entah itu penyakit kah. Tetapi bagaimana mengkonvert itu bahagia, maka menemukan titik syukur yang ada di sekelilingnya. Boleh disederhanakan begitu tadi, kalau boleh. Kalaulah kita menganggap kalau udah tobat, udah hijrah, udah sholat, udah ngaji, udah sholawat, hidup saya tenang, senang, adem, ayem, kenyang, lapang. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi? Nabi Isa dikejar-kejar pasukan Herodes, Romawi, dan Yahudi. Nabi Muhammad SAW terusir oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar pasukan Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam dikejar-kejar Namrus.
Kenapa Allah ceritakan tentang Ibrahim, tentang Musa, tentang Isa, tentang Nuh, tentang Nabi Muhammad SAW? Supaya kita berpikir, Abdul Somad, ibadah kau belum seberapa, sedekah kau belum seberapa, sholat kau belum seberapa, maka ujian yang kau terima juga belum seberapa. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang merasa dunia ini aneh, kenapa dunia ini banyak sekali ujiannya? Kamu salah masuk ruangan. Ini memang tempat SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kalau kamu nggak mau ujian, kalau gitu saya nggak mau ujian Pak Ustadz, saya masuk liang lahat aja. Di liang lahat pun tetap ada fit and proper test, marab buka. Mana nggak ngerti bahasa Arab lagi. Kalau mau tenang itu nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Makanya ada ungkapan ar-rahah fil jannah. Ar-rahah fil jannah. Rehat itu Di surga. di surga nanti. Insya Allah. Oke. Baik, Tuan Guru, tadi kan kita sudah membahas bahwasannya bicara tentang rezeki, bicara tentang mengubah cara pandang. Mindset. Kalau seandainya kita sudah memiliki cara pandang yang benar tentang rezeki, pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih kita melipat gandakannya? Karena gini, di teori yang lain, dalam teori syukur seolah-olah menggiring kita harus cukuplah dengan yang sudah ada gitu ya. Tapi di sisi lain, boleh nggak sih kita tuh melipat gandakan rezeki kita kayak gitu? Karena di sisi lain, kalau kita lihat fenomena hari ini, yang justru semangat mengumpulkan harta itu biasanya kan identik dengan orang-orang yang tidak taat kayak gitu. Endingnya harta banyak berlimpah dipegang oleh orang-orang yang salah. Akhirnya terjadilah kemaksiatan yang masif kayak gitu. Nah, itu gimana Tuan Guru? Jangan urus tanah. Tanah jangan diurus. Kamu banyak sholat zikir saja. Tanah ini biar kami yang ngurus, kami tanam karet, kami tanam sawit, kami tanam tembakau. Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Snok Hurgronyi. Snok Hurgronyi siapa? Ahli bahasa Arab dari Universitas Leiden Belanda, masuk Islam, namanya berubah jadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Lalu masuk ke Makkah 6 bulan, ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ketemu dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Tapi Syekh Ahmad Khatib punya firasat yang tidak baik terhadap orang ini. Maka kata Syekh Ahmad Khatib, ini orang tidak benar. Makanya Snok Hurgronyi menulis dendamnya terhadap Syekh Ahmad Khatib. Dia bilang Syekh Ahmad Khatib jadi Imam Masjidil Haram itu karena ada unsur KKN. Jadi dia sudah tidak senang dari awal dengan Syekh Ahmad Khatib. Karena Syekh Ahmad Khatib punya firasat ini orang kafir, tidak baik. Dia inilah yang menyuruh umat Islam tinggalkan kebun, tinggalkan bisnis, tinggalkan jihad. Maka kamu akan selamat di akhirat. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ajaran Nabi Muhammad tentang harta? Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri saya rezeki. Rezeki apa? Rezeki semua kebaikan yang dibawa kepada Allah, termasuk diantaranya harta. Kalau memang harta ini baik, membawa saya kepada Allah, berikan saya rezeki. Dari mana dalilnya bahwa yang dimaksud dengan rezeki dalam doa ini adalah harta? Karena setelah keluar dari masjid, orang akan masuk ke ruko, toko tempat dia jualan. Maka kata Nabi, at-tajir pedagang, as-sodok jujur, al-amin amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyin, dia akan bersama dengan nabi-nabi. Wasiddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Wassolihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh. Siapa itu? Pedagang. Makanya kalau kita baca, para ulama, para habaib datang ke negeri kita, mereka itu adalah di samping alim berilmu, tapi juga mereka adalah bisnismen. Makanya Islam tidak mengharamkan usaha. Bahkan dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat.
kuat ekonominya, kuat badannya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Siapa orang yang paling banyak berkahnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Siapa yang paling awal bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Dalam bahasa Nusantaranya, bangun pagi cepat, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Sekarang umat Islam rezekinya dipatok ayam, diterkam kucing, dimakan harimau. Habis sudah rezekinya. Dipatok ayam, diterkam kucing, dimakan harimau. Aslinya, originalnya yang ditinggalkan Rasulullah, soleh dan musli berarti Rasulullah. Ya. Artinya solihun li nafsihi, soleh untuk dirinya, muslihun li ghairihi. Dia juga bermanfaat untuk orang lain. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya. Siapa yang bisa berhaji ke Baitullah? Orang kaya. Makanya ibadah itu kalau kita baca paling banyak, itu ibadah orang punya duit semua. Ibadah orang kaya semua. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Orang kaya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dekatnya di surga. Orang kaya. Makanya dalam Islam, sahabat Nabi itu, mereka itu pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, tinggal harta bendanya semua, sampai di kota Madinah disuruh Nabi berusaha. Nabi membuka pasar untuk menandingi pasarnya Yahudi. Karena pasar Yahudi banyak ribanya, maka dibuatlah pasar Nabi Muhammad SAW. Bertambahnya azan hari Jumat sampai 2 kali, itu gara-gara pasar. Azan sekali, tapi begitu cuman azan sekali, orang belum ramai karena pasar semakin besar, maka dibuat azan 2 kali. Azan memanggil dan azan ketika akan sholat Jumat. Kenapa ibadah bisa berubah? Gara-gara bisnis. Begitu juga dengan musim haji. Pada saat musim haji semua berdatangan membawa barang-barang dagangan. Maka mereka khawatir, nanti kalau bawa barang dagangan musim haji, apakah hajinya tidak rusak? Turun ayat. Laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh berdagang pada musim haji. Ya. Itu kronologisnya. Masya Allah. Nah, jadi kalau seandainya, kan tadi artinya Islam juga punya spirit, boleh kita tuh menjadi orang kaya. Singkatnya seperti itu ya Tuan Guru. Asal memang harta atau rezeki tadi, apapun itu bentuknya, digunakan sebagaimana yang Allah mau, sang pemberi rezeki mau gitu kan. Lalu gini, ada satu ketakutan Tuan Guru. Hari ini kan identik kalau kita jadi orang kaya tuh takut dikira sombong, takut dikira flexing kayak gitu. Nah di sisi lain kita tuh pengen kaya, tapi di sisi lain nanti takut kalau saya jadi orang kaya, saya tidak mampu ngelola harta saya takut jadi orang sombong nanti. Saya takut hartanya nggak berkah kayak gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana indikator kalau seandainya rezeki itu memang menjadi rezeki yang Allah berkahi kayak gitu. Supaya nanti ketika kita dapat banyak harta tuh, kita tuh yakin bahwasanya ini tuh harta yang berkah gitu Tuan Guru. Yang sebetulnya disangka kaya di medsos yang selalu pamer itu bukan orang kaya sebetulnya. Itu cuman bintang iklan. Belakangan kan ketahuan mobilnya pinjaman dari dia. Nggak ada punya dia ternyata. Ternyata iklan Bitcoin, ternyata iklan judi online, ternyata titipan barang punya orang. Yang asli kaya itu malah diam-diam. Kenapa diam? Takut ditagih petugas pajak. Itu sebetulnya. Makanya kalau orang asli kaya, lihat zakatnya berapa. Kalau asli kaya, lihat masjid yang dibangun berapa. Kalau asli kaya, berapa orang yang diberangkatkannya umroh dan haji dari penghafal Quran. Itu asli kaya. Bukan yang nanti saya sebut cincin banyak ada yang tersinggung. Saya nggak enak. Tidak boleh sebut merek ya. Baik.
Nah berarti apa namanya Tuan Guru, kalau seandainya tadi kan kalau kita runut dari awal, pertama kita harus membenahi cara pandang kita dulu. Cara pandang kita, mindset. Setelah membenahi cara pandang, kita juga harus punya keyakinan bahwasanya di Islam itu boleh memperbanyak rezeki selama apa namanya kita gunakan di jalan Allah. Kalau mau surga yang tingkat tinggi, booking tempat mesti kaya. Oh, Masya Allah gitu ya. Kalau mau surga tempat tinggi, booking tempat mesti pasti kaya. Mau dekat Nabi, kaya, menyantuni anak yatim. Mau punya tempat di surga, kaya, bangun masjid. Mau dapat amal jariah nggak putus sampai hari kiamat, kaya, bangun sekolah tahfiz Quran. Ya. Mau bisa dapat amal penghafal Quran, kaya, biayai anak-anak penghafal Quran. Itu semua. Jadi kalau hari tanya, ada yang nanya, Ustadz, orang Islam boleh kaya apa enggak? Aduh. Baik, Tuan Guru. Sekarang kita baru masuk ke judul, Abi. Ya, jadi ini Scale menarik. up rezeki. Langsung. Jadi ini menarik. Berarti tadi kesepakatannya adalah kalau mau dapat surga VIP, salah satu syaratnya kaya. Kaya. Salah satunya. Pertanyaannya kan kita pahami di surah An-Najm ayat 48 itu Tuan Guru. Innahu huwa akhna wa akhna. Dan dialah yang memberikan kamu kekayaan dan kecukupan. Berarti pertanyaannya, kekayaan itu tuh adalah hasil perjuangan seorang manusia atau memang Allah yang berikan? Kalau perjuangan, apa mungkin yang Allah Quran ajarkan untuk menuju kekayaan Tuan Guru? Jangan potong ayat, comot, ambil, lepaskan dari konteksnya. Oke. Karena nanti orang akan menjadi jabriyah, tidak mau berusaha. Kamu kenapa nggak berusaha? Rezeki dalam genggaman Allah. Kamu kenapa nggak pergi ke laut nyari ikan? Kalau memang sudah rezeki nggak akan kemana. Iya. Lihat bagaimana sahabat Nabi melaksanakan ayat-ayat Quran itu. Mereka berusaha. Ada al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Beli perahu, ambil kail mata pancing, siapkan jaring dan jala, pergilah ke tengah laut. Itu proposalnya. Kalau kau dapat ikan banyak, berarti proposalmu disetujui Allah. Allah ingin kau bersyukur. Kalau nggak dapat ikan, kau sudah dapat pahala usaha. Dan Allah ingin kau bersabar. Bukan tidur tarik selimut lalu berkata rezeki sudah dijamin Allah. Ini salahnya dua. Yang pertama malas, yang kedua melegitimasi kemalasannya dengan agama. Dia ngaji, dia hijrah, dia punya stempel namanya agama. Malas, stempel agama. Oke. Berbalut agama. Ya, Berbalut malas agama. spiritual. Iya, malas berbalut spiritual. Nauzubillah. Masya Allah. Nah sekarang apa namanya Tuan Guru, kalau kita tuh diharuskan scale up rezeki, boleh meningkatkan rezeki berkali-kali lipat. Kalau boleh tahu bocorannya Tuan Guru, kalau scale up rezeki ala Tuan Guru ini seperti apa sih? Gitu. Tadi kan tataran pemahaman. Lebih detail gini Chan, apa momen hidup Tuan Guru yang merasakan tak ada lagi kesusahan, yang ada bahagia terus Tuan Guru? Kalau kita sudah sampai pada derajat terendah sejatuh-jatuhnya, maka sesungguhnya Allah akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Dari mana ini rumus didapat? Ketika Nabi jatuh sejatuh-jatuhnya. Paman Abu Thalib meninggal. Istri Khadijah meninggal. Orang Taif yang diharapkan akan menolong melempar pakai batu. Orang yang diharapkan akan menerima dakwah menolak. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Disitulah Allah angkat setinggi-tingginya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi yang pertama adalah hidup ini memang banyak jatuh bangunnya. Ya. Maka ketika jatuh bersabarlah, berkuatlah, berpeganglah. Insya Allah Allah akan bagikan. Saya dalam menjalani hidup jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi saya tidak putus asa karena masih ada sahabat-sahabat. Yang menguatkan itu sahabat.
ayah meninggal, ibu tidak ada, saudara cuma satu, tapi saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Maka jangan pernah sendirian. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian, sendirian akan menuju neraka. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Jamaah yang menenangkan hati, yang memberikan support, yang membangkitkan semangat. Kalau kita ketemu dengan kawan, ngobrol kita 10 kata, 2 menit, bangkit semangat kita, teruskan. Kalau dia hanya menjatuhkan kita, say goodbye. Masya Allah. Say goodbye. Sorry. Oke, bosku. Baik, baik. Ini Abi, waktu sudah menunjukkan pukul 17:04. Sebelum kita ambil pertanyaan dari audiens yang ada di sini, saya izin membacakan pertanyaan salah satu jamaah yang ada di web, Abi. Oke. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Ustadz, dari Umi Rashid, mitra sidak juga ini Abi. Ustadz, rezeki kan dari Allah. Ada dari Allah, ada dari Allah langsung, adapun ada juga yang dari usaha dan upaya manusia. Gitu. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan rezeki yang diupayakan dan diusahakan dengan proses yang haram? Apakah itu dari Allah juga atau bagaimana Ustadz? Jika dari Allah, mengapa seperti itu jalannya? Pertanyaan ini tentang akidah, tapi tidak banyak orang yang paham. Terima kasih. Nah, kalau kita dapat rezeki dari yang haram, apakah itu rezeki juga? Itulah yang belum paham tentang makna rezeki. Kita bobol rekening orang, lalu mengalir ke rekening kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Itu istidraj namanya. iya. Kenapa dimudahkan Allah dia mendapatkan yang haram-haram ini? Fasanu yassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia untuk menuju sesuatu kesukaran. Na'udzubillah. Kalau sampai kita enggak sholat, enggak puasa, enggak zikir, enggak berjamaah, buat haram, tapi urusan kita mudah, rezeki yang kita maksud uang lancar, waspadalah. Jangan-jangan kita sedang dipermainkan. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Ini orang dipermainkan Allah, na'udzubillah. Makanya cepat kita sadar. Jangan kita langsung, oh ini rezeki nih. Itu bukan rezeki. Itu adalah laknat berbaju rahmat dalam tanda kutip. Kelihatannya rahmat, padahal itu laknat. Makanya agama Islam ini mengajarkan kita untuk memandang sesuatu dengan cara halus, lataif, kehalusan-kehalusan cara pandang supaya kita selamat. Semua dengan cara haram, maka hasilnya itu adalah haram. Idza jitama'al halal wal haram, kalau ketemu yang halal dengan yang haram, faghullibal haram. Yang menang itu bukan yang halal, tapi yang menang adalah yang haram. Maka jangan pernah campurkan yang halal dengan yang haram. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Allahuakbar. Masya Allah. Jadi dari sesi pertama ini Bang Ican, kita bisa belajar cara yang paling basic untuk men-scale up rezeki, berarti rubah sudut pandang. Karena kan akhirnya berarti relate dengan ayat lain sakartum la azidannakum. Ya kan? Artinya ketika Tuan Guru lagi susah secara harta, tapi di sisi lain timbul kesadaran. Yang penting aku punya kawan, aku bisa ngobrol, bisa salah beli daun sop, ya kan? Nah, jangan mati langkah. Jangan mati langkah, itu kata kuncinya. Hidup ini seperti naik sepeda, teruslah berkayuh, berhenti berkayuh berarti jatuh. Masya Allah. Hidup ini seperti naik perahu di tengah samudera, teruslah berkayuh, berhenti berkayuh, terombang-ambing, mati. Jangan mati sebelum malaikat maut datang. Ini banyak sekarang anak muda, bisnismen, putus asa udah mati duluan. Datang malaikat maut, loh ini kan belum dicabut kok udah mati duluan. Bingung sendiri malaikatnya. Jangan bilang malaikat ini. Iya Tuan Guru. Ini udah mati. Barusan aja ada yang japri mau bunuh diri. Hah? Ada yang mau japri saya nih. Iya. Mau bunuh diri, Tuan Guru. Saya kalau ada orang mau WA saya, Ustadz saya mau bunuh diri, mati aja kau. Buat semak dunia aja.
ngabis-ngabisin beras. Iya. Masya Allah. Ya apa namanya memprihatinkan, tapi memang itu fakta yang banyak terjadi hari ini ya Tuan Guru ya. Padahal kata malaikat ini kan belum jadwalnya gitu. Tapi udah mati duluan gitu. Kehilangan harapannya Tuan Guru. Orang kalau kehilangan beras dia masih bisa hidup 3 bulan. Kalau kehilangan air dia masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah kehilangan harapan, tali jemuran seperti lambayan bidadari. Jangan sampai kehilangan harapan. Maka Islam memberikan harapan. Orang yang susah, miskin, melarat, lahir ke atas dunia, bapaknya nggak jelas, ibunya meninggal, numpang di rumah paman, pamannya nakal, jahat, istrinya sundil bolong, sepupu-sepupunya tuyul, menikah dengan suami, suami genderuwo. Di mana harapan? Masih ada akhirat. Akhirat itu adalah harapan. Orang ateis tidak punya harapan. Kalau di dunia dia susah, tidak ada akhirat, mati. Orang Islam selalu ada harapan. Yang kaya tidak pernah merasa dia lebih kaya, karena di akhirat ada surga yang belum terbayang nikmatnya. Kalau dia susah, dia tidak menganggap ini belum ada apa-apanya kesusahan, karena ada yang lebih susah nanti neraka jahanam. Ini harapan. Saya tidak bisa membayangkan gimana sulitnya orang ateis yang tidak bertuhan itu. Pasti mereka amat sangat stres, depresi. Apalagi melihat video kita ini. Moga-moga mereka punya harapan. Mudah-mudahan mereka punya harapan. Putus harapan. Selalu disebut dengan putus asa. Tidak ada asa lagi. Asa itu adalah harapan. Kita punya harapan yang luar biasa. Esok hari kita selalu diberikan yarzuqu man yasha, Allah menebarkan rezekinya. Bangun pagi semangat, alhamdulillahilladzi ahyana, Allah yang menghidupkan saya. Masa dia biarkan saya tidak dapat rezeki? Ba'da amatana, ba'da ma'amatana, sebelumnya saya mati dia hidupkan saya. Tapi nanti saya akan mati menghadap dia. Wa ilaihin nusyur. Langkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Selalu ada harapan. Bayangkan kalau anak-anak muda ini nggak ada harapan. Letoy, loyo, longlai, lesu. Anemia. Gimana jodoh? Nggak tahu Pak Ustaz. Jodoh di tangan Tuhan. Malah yang udah punya anak 3 semangat. Mudah-mudahan semua jamaah dapat jodoh. Takbir katanya. Padahal anak udah 3. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Dapat sesuatu Bapak Ibu? Belajar ya. Apa rumus sederhana di awal untuk merubah rezeki? Perbaiki pemahaman. Mindset. Mindset. Yang kedua perbanyak apa? Bersyukur. Iya. Bagaimana Tuan Guru tetap melihat harapan. Oh, ada temanku. Iya. Nah, gitu. Sehingga kesusahan jadi tidak terasa karena yang difokuskan adalah kebahagiaan. Nikmatnya. Nikmat di tengah kesempitan. Kenapa orang yang saat melahirkan anak sakit, mohon maaf robek kulitnya, meregang nyawa, tapi dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Saat bidan memberikan anak itu kepada dia, dia tersenyum. Belum pernah saya ngelihat video ada ibu-ibu pas dapat anak. Enggak pernah. Kenapa? Kenapa dia tersenyum? Padahal dia baru sakit. Allah. Kenapa? Karena dia punya 2 cara pandang. Dia baru saja melahirkan, dia sakit, dia lemah, wahnan ala wahnin, robek kulitnya, meregang nyawa. Tapi dia melihat ada tempat lain, ada nikmat. Ternyata nikmat ini mengalahkan sakit. Jadi kalau kita melihat, memang aku susah, memang aku sulit, tapi aku punya Allah. Aku hamba Allah. Ketika kita berkata dengan orang Mesir selalu kalau susah mengatakan, Ya Rob. Apa makna Ya Rob? 3. Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberi aku rezeki. Engkau yang menjaga dan memelihara aku. Kalau ini kita yakinkan dalam diri, kita akan tetap semangat, kita tidak down, kita tidak akan jatuh terhempas.
Andai kau takdirkan aku mesti jatuh ya Allah, biarlah tetap jatuh, namun jatuh ke dalam tumpukan jerami. Masya Allah. Saya pernah posting itu di IG. Di komen sama bawah, kalau saya Pak Ustadz nggak di tumpukan jerami, maunya di spring bed aja. Memang netizen ini yang maha benar. Memang. Netizen dengan segala kemahabenarannya. Ya. Baik Tuan Guru, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan yang dari audiens. Siapa yang mau? Karena udah tunjuk tangan duluan, silakan. Silakan perkenalan diri ya. Sebutkan nama, dari mana, nomor baju, nomor sepatu boleh. Silakan. Sebelumnya Ustadz, kaca retak dapat direkat, galah patah dapat disambung, tapi kalau hati yang sakit kemana obat akan dicari. Berapa hari ngafalinnya? Ini dari 2021 dulu Ustaz. Dan ini sebenarnya sebuah rezeki ya, obatnya ada di sini Ustaz. Ya, tadi pertanyaannya kemana obat akan dicari, di sini obatnya ternyata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Firman Syah. Saya alumni dari Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan saat ini saya bekerja di Radio Insania 100,8 FM Makassar Ustadz. Dan saya masih mendapatkan satu nikmat yang tidak bisa saya lupakan Ustadz sepanjang hidup saya. Yakni nikmat bertemu Ustadz di Masjid Babus Salam. Mungkin Ustadz masih ingat. Saya orang yang pernah bernazar Ustadz. Ya pada saat itu. Sehingga sekiranya itu adalah rezeki bagi saya di hari Kamis 11 November 2021 dulu. Ya, itu sebuah rezeki bagi saya yang tidak bisa saya lupakan. Dan saya izin bertanya Ustadz di kesempatan kali ini. Kemarin lagi rame-ramenya tentang hujatan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Ustadz Adi Hidayat masalah musik itu Ustadz. Dan saya bekerja di Radio Insania identik dengan musik. Dan saya kena imbasnya juga Ustadz. Ya, katanya saya bekerja di Radio Insania makan uang haram karena ada musiknya di dalam, ya kan. Padahal kalau kita lihat Radio Insania ini adalah radio dakwah yang ada program percikan imannya, lagu positifnya, lagu sholawatnya dan sebagainya Ustadz. Pertanyaannya bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti ini Ustadz, yang mengklaim pekerjaan saya adalah pekerjaan yang haram. Kemudian uang yang saya makan ini padahal juga untuk kehidupan sehari-hari saya dan untuk menjalani kehidupan saya Ustadz. Sekiranya yang bisa saya sampaikan Ustadz. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab aja Tuan Guru. Untuk Adinda Firmansyah. Firman artinya kata-kata Tuhan. Syah bahasa Persia artinya raja. Firman Syah artinya amalkan firman Tuhan maka kau akan menjadi raja. Itu ilmu yang membahas itu namanya ilmu cocokologi. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Jawabannya bukan so sweet. Luar biasa Adinda Firman. Kuncinya begini, adakah manusia yang selamat dari lisan orang lain? Enggak ada. Jangankan Ustadz Adi Hidayat, jangankan seorang alim hafal Quran, hafal hadis, letak-letaknya di ruku mana simpang hafal. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad SAW? Kadzab, pembohong. Asatirul awwalin, tukang dongeng. Sahirun, tukang sihir. Rajulun mashhur, orang kena sihir. Nabi saja mereka gitu kan. Man arafat dunya hanat alaih. Siapa yang kenal dunia, dunia ini ringan bagi dia. Itu yang merasa berat itu kita. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu bagi dia kecil upil aja itu. Kenapa? Dia kenal dengan dunia.
Dunia ini tidak lebih dari setengah sayap nyamuk. Jadi kalau dapat, ya tidak terlalu bahagia. Kenapa? Ya dapat setengah sayap nyamuk. Setengah sayap pesawat aja nggak bahagia. Mau diapain? Mau dikilokan. Kalau nggak dapat juga nggak terlalu sedih. Kenapa? Ya nggak dapat setengah sayap nyamuk. Boleh juga untuk buat baju kaos. Ini banyak orderan untuk sablon ini. Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, selamat dari lidah manusia? Tidak. Apa kata mereka tentang Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara mengatakan al-masih anak Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah, Rasulullah SAW tidak selamat dari lisan manusia. Apalagi kita. Makanya saya, coba adik-adik lihat di komen YouTube, Instagram, TikTok, FB. Caci, maki, sumpah serapah. Enggak pernah saya pikirin. Enggak pernah saya balas. Orang saya enggak tahu passwordnya. Yang penting kita laksanakan terus. Terus gimana ngatasinya Pak Ustadz? Mengatasi keluar itu ekstern, mengatasi ke dalam dulu. Diri kita kuatkan dulu. Setelah dikuatkan diri, setelah di dalamnya kuat, setengah mati orang mencaci maki ngejek. Setelah dalam kuat, baru ekstern keluar. Terus gimana sikap saya? Selama ini musik di radio itu coba hitung berapa? Selama ini dari pagi sampai siang 15 Pak Ustadz. Tingkatkan 30. Sama dengan Habib yang buat maulid. Dengan guru-guru kita buat maulid. Itu kan kuat-kuatan aja. Yang membid'ahkan. Bid'ah. Saya tanya, kamu buat maulid berapa kali? Ya cuman 5 kali Pak Ustadz. Buat maulid 40 malam. Maulid Arba'in namanya. Di Pekanbaru kita bersama Habib Haidar Maulid Arba'in 40 malam. Di Aceh maulidnya 3 bulan. Sebelum Rabiul Awal 30 malam, Rabiul Awal 30 malam, setelah Rabiul Awal 30 malam. Sehingga kalau ada yang teriak bid'ah, dia capek sendiri. Bid'ah. Mati. Mati dia. Banyak yang harus dia teriaki. Gas terus. Jadi coba hitung nanti Adinda Firmansyah berapa musiknya, tambah lagi. Baik. Menyala. Mudah-mudahan terjawab ya. Kita beralih ke yang ibu-ibu. Oh ini banyak yang tunjuk tangan nih. Yang mana yang harus saya pilih? Coba turun dulu semuanya. Nah ibu yang paling belakang turun tangan. Iya, iya ibu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini senang sekali ketemu Ustadz Somad dan saya bersama anak saya di sini. Ustadz, saya mau bertanya, kalau di hadis itu saya pernah mendengarkan bahwa memiliki anak perempuan itu sangat istimewa. Bahkan dalam hadis tersebut surga bagi yang merawat anak perempuan. Ya, itu seperti jari itu yang saya sempat baca. Nah, saya memiliki 6 orang putra, Ustadz. Dan 4 orang di pondok. Apakah ada hadis yang memiliki banyak putra yang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang memiliki anak perempuan 2 atau lebih itu surga dan dekatnya dengan Rasulullah seperti jari. Jadi cukup dekat. Ya. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong mic-nya dikembalikan, jangan dibawa pulang. Punya panitia. Silakan Tuan Guru. Man ala salasa banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan.
fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kronologis hadis ini, di zaman dulu malu punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan kubur hidup-hidup, maka turun ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kamu dibunuh hidup-hidup? Dulu punya anak perempuan malu, dianggap mencoreng, wajahnya mus'addaw wa huwa kazim, wajahnya merah menahan amarah, menghitam menahan amarah. Bukan sekedar merah, menghitam menghadap anak perempuan. Maka datang Nabi mengangkat harkat martabat anak perempuan. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dikasih makan pendidikan dengan baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, masuk surga. Makna hadis ini, sedangkan anak perempuan saja yang dilecehkan, direndahkan kalau dijaga masuk surga, apalagi anak laki. Begitu memahami hadis itu. Jangan dicari hadisnya, mana hadis anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang disepelekan, dijatuhkan, dihinakan, dikatakan buat malu, kalau dijaga, dirawat dengan baik, masuk surga. Apalagi kalau anak laki-laki. Jangan memahami hadis secara tekstual. Ustaz Somad, apa hukumnya orang yang mukul ayahnya, mukul ibunya? Kenapa kamu nanya gini? Kan dalam ayat Quran kan, fala taqul lahuma uf. Jangan katakan ah. Kalau mukul kan nggak apa-apa. Ini namanya pemahaman tekstual. Memahami ayat itu bagaimana? Sedangkan mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi itu namanya qiyas aulawi. Nama ilmunya usul fiqh. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Itu namanya fikih. Kenapa dia menjadi halal haram? Ilmunya namanya usul fiqh. 16 tatap muka, 2 SKS. Potong pertemuan pertama, mid semester dan akhir semester. Mudah-mudahan nanti Ustadz EN buat kajian online usul fiqh, insya Allah. Nah, ada yang mau belajar enggak? Mau? Ada berapa orang yang mau belajar tadi? Coba angkat tangan. Halal, haram, mubah, sunnah. Gitu. Nanti Sip. kita kasih tahu. Ya. Dan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, salah satu yang membuat Tuan Guru menjadi kuat dan bertahan dalam keadaan sempit waktu itu adalah lingkungan, sahabat. Nah, setuju nggak kalau lingkungan yang ada di dalam gedung ini tetap bertahan walaupun acara ini sudah selesai? Mau nggak? Nah, walaupun mungkin nanti secara raga sudah terpisah keluar dari pintu keluar nanti, tapi paling tidak kita bisa membuat lingkungan secara online. Ada yang setuju masuk ke dalam grup WhatsApp? Setuju ya. Nah, jadi insya Allah nanti agenda-agenda Tuan Guru juga akan kita share di situ, karena Tuan Guru juga di Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran ada agenda namanya kajian hijrah bersama UAS setiap malam Selasa malam Rabu gitu ya. Kajian hijrah bersama UAS Selasa malam Rabu setiap pekan lewat Zoom. Ada yang mau ikut? Oke, baik. Nah, nanti insya Allah akan kita info gitu ya. Baik Abi, kita sudah sampai di penghujung. Dari Abi ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mungkin izin nambahkan Bang Ican. Siap. Artinya kan mungkin tambah statement nanti Tuan Guru bisa menjelaskan. Salah satu itu yang di surah An-Nisa ayat 69 tuh Tuan Guru. Minta diwafatkan Allah bersama Rasulullah, sama orang syahid, sama orang soleh, ya kan? Artinya ketika kita kayak Tuan Guru tuh dapat nikmat, dapat penjagaan Bang Ican. Maka kan berarti kesimpulannya kitalah yang mendatangi guru gitu loh. Ya. Kitalah, dan itu Allah sebutkan lagi di surah Taubah ayat
119 wa kunu ma'asodikin, membersamai orang-orang kebaikan. Iya. Nah, mungkin banyak juga yang teman-teman ini tidak tahu, ya kan? Sekarang saya ingin tanya, kalau Allah takdirkan Tuan Guru masuk surga, pingin nggak ngantri di belakang barisan sama Tuan Guru Ustadz Usman? Mau nggak kira-kira? Berapa orang yang mau? Mau semuanya? Masya Allah. Mau yang VIP apa yang ekonomi? Mau yang sekarang atau nanti? Nah, ada satu perintah Allah yang tidak banyak orang tahu. Orang tuh tahu perintahnya itu kadang cuma sholat, cuma ngaji, cuma puasa. Ternyata begitu kami ngaji kemarin sama Tuan Guru, ada salah satu perintah yang menarik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang sedang berbuat kebaikan. Nah maka logikanya itu loh. Kalaulah kawan-kawan lihat di balik, kenapa sih Sidak sampai mau hadir di mana perjalanan Tuan Guru? Karena kami pinginlah kalau Allah izinkan Tuan Guru masuk surga, terus dapat sanad dari guru-guru beliau berjumpa dengan Rasulullah. Paling tidak kami juga panitia abang-abang ini ditoleh seperti itu kawan-kawan. Dan kami juga tidak pingin sendirian, kami juga pingin ngajak kawan-kawan semuanya. Tentu ikatan ini terjadi, ya kan? Saya ngelihat, yang saya baca literasinya, itu karena untuk dapatkan ilmu zaman sekarang gampang, teman-teman tinggal nonton YouTube-nya Tuan Guru, Bang Ican. Iya. Tapi buat dapatkan keberkahan, dapat diingat dengan guru, maka yang terbaik sebenarnya, ini yang hilang zaman sekarang, yaitu ya kan hadir membersamai yang disebutkan ayat tersebut. Iya. Tadi saya baca ada postingan salah satu teman bagus Bang Ican. Kalau postingan Sujiwo Tejo, kalau saya jadi orang kaya, kata Sujiwo Tejo, maka saya akan, salah satu penyesalan saya adalah ketika saya punya uang, saya mendatangkan guru untuk mengajari anak saya. Kenapa? Karena anak saya cuma dapat ilmu, tapi tak dapat berkah guru. Maka mulai sekarang saya nasihatkan kepada semua teman-teman, jangan datangkan guru ke rumah, kita lah yang datang ke rumah guru. Nah artinya seringkali kita sibuk minta ilmu guru, tapi sering kita lupakan apa yang kita bisa bersamai dalam perjuangan guru kita, Bang Ican. Betul. Itu yang banyak sudah dilupakan. Itu yang dilupakan. Dan mungkin kalau coba statement Tuan Guru sedikit, gimana dulu Tuan Guru atas izin Allah takdirkan bisa melekat ayat Al-Quran, kepahaman, sehingga bisa menjadi, kan tidak semua orang yang kuliah di luar negeri itu, ya kan, pulang juga dengan dapat kesempatan berdakwah seperti Tuan Guru. Apakah ada relate keberkahan itu dengan membersamai guru perjuangan dakwah? Kalau Tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saya ketika itu kelas 5 SD. Libur pulang ke kampung almarhumah ibu. Kata ibu saya, nanti kau datang ngaji ke rumah Ustadz Tamrin. Saya datang ngaji ke rumah Ustadz Tamrin. Nanti datang ngaji ke Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali itu murid dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sampai hafal Tuan Guru. Saya datang ke rumah beliau. Dan ngajinya nggak hatam. Datang, Syekh Muhammad Ali itu duduk. Baca katanya, saya baca. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kurang lama dengongnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Lalu setelah pulang saya heran, kenapa mak mesti datang ke sini ngambil barokah? Lalu kemudian saya disuruh datang lagi ke rumah Ustadz Armawi Abdurrahman. Dimasakkan almarhumah ibu pulut kuning, dikasih kunyit, di atasnya dikasih gula merah pakai kelapa. Dibawakan ke rumah guru. Dalam tradisi adat kampung kami, kalau sudah diserahkan anak pakai pulut kuning, itu berarti sudah dianggap sebagai anak guru. Tapi jangan gara-gara ini bawa pulut kuning semua nanti. Jadi saya kalau ngaji datang ke masjid, kata Pak Armawi Abdul Somad, ke rumah. Jadi saya ngaji bersama anaknya bersama. Beliau juara musabaqah tahfiz Quran di Makkah Al-Mukarramah tahun 1987.
tahun 89 dipanggil oleh Ma'had Tahfiz Quran Sultan Hasan Al-Bolkiah, sampai sekarang masih di Brunei Darussalam. Alhamdulillah saya mengaji ke beliau tahun 88, 89 beliau terbang. Sampai hari ini setiap saya ke Brunei saya datang ke rumah beliau untuk bersilaturahim. Sudah tua. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan saya menganggap Allah Subhanahu wa taala melalui almarhumah ibu memang senang sekali kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah di kampung buat acara tablik akbar, itu biasanya ustadz-ustadz itu diundang ke rumah. Dikasih makan sama almarhumah dengan segala keterbatasan kemampuan beliau. Beliau jamu di rumah, beliau kasih kain. Makanya hari ini kalau saya bertamu kemana-mana, saya ingat, oh begitulah Allah Subhanahu wa taala dulu mempertemukan saya dengan orang-orang baik ini, maka ada keberkahan. Apa makna berkah? Berkah itu maknanya dua. Yang pertama, subutul khair, menetap dalam kebaikan. Yang kedua, al-mudawamah, berkesinambungan. Kita kadang pernah buat baik, tapi kebaikan itu tidak melekat, hilang. Nah, yang mau kita bangun dengan keberkahan itu artinya subutul khair, menetap dalam kebaikan. Benar-benar udah habis. Menetap dalam kebaikan dan dia al-mudawamah, terus menerus, yang kita sebut dengan continue, yang bahasa Islamnya disebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan itu, insya Allah. Masya Allah.